Kadang-kadang atas nama disiplin yang terjadi adalah jadi kucing-kucingan. Kalau nggak ada guru, rasanya jadi kayak liar sekali. Tapi kalau ada guru manis, nah ini berbahaya sekali. Baik, ini sudah ada Pasal ya, sudah hadir. Pasal ini dia ingin menyampaikan tentang adab falsafah, ya. Falsafah tentang waras, warak, dan bugar. Nah ini Pak Sal nih yang punya ide sana. Gimana ini ceritanya nih Pak Sal? Monggo Pak Sal sampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan tentang filosofi Bung Hatta ya, tentang waras, warak, dan bugar. Kepada Pak Sal, seorang praktisi soft skill ya. Wah, ini sama-sama nih ahli soft skill. Monggo Pak Sal, silakan. Terima kasih Pak Gus dan ini lagi di hutan mana? Terhormat. Iya. Monggo. Silakan. Saya tadi sangat menikmati yang Pak Ubay sampaikan dan kami tidak berinteraksi sebelumnya. Tetapi pada saat saya mendengarkan Pak Ubay, itu adalah hal-hal yang sama, yang kalau mau dibilang auranya sama, warna-warninya yang selalu beraneka, itu warna-warninya. Tapi esensnya, kalau mau dibilang gizinya sama. Saya akan menyampaikan ini hasil permenungan memang yang sampai hari ini masih terjadi. Dua kata yang benar-benar itu dimulai justru dari motif. Menarik tadi yang disampaikan Pak Ubay, kalau ditanya Bung Hatta pun kok beliau begitu juga mungkin tidak bisa menjawab gitu. Tetapi dari literatur, dari informasi yang ada satu sosok spesial, sosok guru bangsa, sosok pahlawan yang sekualitas Bung Hatta itu, proklamator ya. Nah, saya mau mengupas waras warak itu memang dua kata dalam bahasa kelahiran saya, ya, dari bahasa kelahiran saya. Kata waras jauh lebih banyak dikenal, jauh lebih banyak dipakai dan dikonfrontasi dengan gila ya. Waras itu dikonfrontasi dengan gila gitu. Nah, yang saya maksudkan dengan waras itu sama, dimulai dari pikiran memang, kemudian diwacanakan dan dipraktek nyatakan. Itu sebuah akhirnya, itu sebuah karakter akhirnya. Tetapi dimulai dari pikiran dulu, lalu secara rutin menjadi wacana, ya. Lalu prakteknya nyambung. Justru pikiran dan wacana itu buktinya di mana? Di tindakan. Itu. Nah, waras saya persepsikan dengan bugar. Bugar jauh lebih umum dan memudahkan orang untuk menangkap. Lalu orang kadang-kadang bertanya, kenapa nggak sehat? Nah ini, dari refleksi kami, justru bugar tingkatannya lebih tinggi dari sehat.
Ada banyak orang tidak dikaruniai seperti kita. Misalnya, kita bisa duduk dengan nyaman, kita bisa berjalan dengan nyaman, berbaring dengan nyaman juga. Ada insan yang memang memiliki kekhususan hanya bisa berbaring, hanya bisa duduk. Tetapi pikirannya bisa sangat bugar. Sementara kalau kategori kesehatannya tidak sehat, gitu. Nah, maka dari itu saya memakai kata bugar seperti itu. Memang ini sungguh-sungguh bentukan. Sungguh-sungguh bentukan. Saya belum melihat ada referensi yang memakai itu. Tetapi dari refleksi kami, muncullah kata bugar itu dalam pengertian waras tadi, yang pusatnya dari pikiran, pusatnya dari situ. Nah, kemudian ada kata warek tadi. Warek aslinya adalah konotasi perut. Ya, bahkan ada istilah dalam bahasa Jawa yang kurang enak sebagai kritik orang yang hanya suka makan dalam arti seluas-luasnya itu, sebutannya ngewulo waduk. Ngewulo waduk. Iya, itu nggak enak sebutannya. Itu artinya apa? Tuannya itu perut. Apa-apa yang dikejar itu hal-hal yang egosentrik saja, egosektoral saja. Itu orang-orang yang hanya perut yang jadi tuan, begitu. Nah, untuk kata wareg, kami mempunyai istilah cukup. Kenapa cukup? Dari refleksi kami, justru ketika orang banyak banget memakai kata bersyukur dengan berbagai bahasa, rekan-rekan, ternyata masih cukup banyak dijumpai dan masih terjadi bahwa mereka yang secara pendidikan oke, secara tanggung jawab di atas rata-rata, dipercaya, oke, bahkan papan atas sebutannya yang terhormat begitu, masih mencuri. Itu. Jadi dari refleksi kami, kata cukup itu level 1 dari kata bersyukur. Orang yang biasa bilang bersyukur tapi masih mencuri dengan berbagai dalih, itu maaf kata belum lulus level 1-nya. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa terjadi, karena hanya dia yang tahu, sebab hal ini bugar cukup waras-waras itu dimulai dari pikiran. Siapa sih yang tahu pikiran orang? Kecuali orang itu menceritakan. Saya lebih mendekati dalam lagi, pikiran itu di-trigger oleh yang namanya motif. Kalau di dalam gambar gunung es itu yang paling bawah. Nah, pendekatan motif ini hampir tidak ada yang minat. Yang umum itu pendekatan ya perilaku, behavioral, paling gampang. Lalu yang attitudinal juga lumayan banyak yang kaitannya dengan sikap atau sifat. Paradigma masih lumayan banyak paradigma. Tapi kalau motif itu di bawahnya lagi. Ya, ini. Dan hemat saya, justru negeri kita butuh yang mulai dari motif ini. Maka dari itu, Pak Ubay juga tadi mengungkapkan betapa kalau kita hadirkan Bung Hatta pun mungkin beliau juga tidak bisa menjawab. Nah itu. Jadi ketika orang tenang, dia akan ketemu sebenarnya.
Dan itu di mana di motif. Maka kalau saya ditanya, kalau begitu baiknya dari mana dimulai dong? Ya dari motif, baik anak-anak maupun orang tua. Kadang-kadang orang begitu mempercayakan pada institusi sekolah. Dan masih cukup banyak institusi sekolah perlu berjuang untuk sungguh-sungguh mendidik. Mereka masih sebatas mengajar. Artinya apa? Bisa ditanyakan, apakah para guru sungguh-sungguh sudah, dalam bahasa Pak Ubay tadi, contented dengan yang beliau ajarkan? Itu pertanyaan besar. Tidak perlu kita mengorek-ngorek atau menyalahkan orang lain. Baiklah, kita bisa memulai bagaimana masing-masing dari kita, yang Pak Ubay tadi sarankan, benar-benar menjadi contented. Sehingga ketika orang bertemu kita, orang akan merasa, waduh, saya kalau ketemu Pak Ubay itu rasanya sih jadi orang pinter loh. Saya punya banyak banget hal yang bisa saya ceritakan loh kepada Pak Ubay. Kalau saya ketemu Pak Ubay gitu. Itu kata para bijak bestari artinya ketemu dengan orang besar. Sehingga bukan membuat diri kita jadi kecil, tapi diri kita juga jadi besar juga. Beda soal dengan, waduh, kalau saya ketemu Sal itu, waduh, dia jauh banget. Nah ini, Sal perlu berintrospeksi. Nggak bener kamu, Sal. Kamu membuat orang lain takut sama kamu. Tapi belajarlah bagaimana supaya kalau orang ketemu kamu, kayak kepada Pak Ubay itu, merasa bisa sungguh-sungguh mengekspresikan apa yang perlu. Nah ini maksud saya tadi dalam kaitan dengan para guru, seberapa para guru membuat para murid sungguh-sungguh berani ngomong. Kadang-kadang atas nama disiplin yang terjadi adalah jadi kucing-kucingan. Kalau nggak ada guru, rasanya jadi kayak liar sekali. Tapi kalau ada guru manis, nah ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Justru itu ya tadi Pak Ubay juga memberi banyak contoh di sana. Nah, bugar cukup yang berasal dari waras-warak, kok saya yakin itu adalah jiwa dari Bung Hatta. Tadi Pak Ubay menyampaikan beberapa hal, ya diantaranya adalah gagalnya membeli mesin cuci ya karena ada sunring, pemotongan mata uang itu. Padahal umumnya orang pasti kasih tahu lah, orang rumah dulu lah number one ya kan. Tapi Bung Hatta tidak. Ya, tadi dicontohkan anaknya yang pakai amplop segala itu. Lalu yang tadi belum disebut oleh Pak Ubay, atau mungkin sudah disebut tapi pas saya belum datang tadi, adalah gambar sepatu Belly. Nah, itu. Bayangkan, seorang wakil presiden loh. Itu ditemukan oleh putrinya pada saat beliau sudah wafat, membuka lacinya, ternyata ada iklan koran sepatu Belly. Jadi beliau ingin membeli sepatu Belly tetapi dananya belum cukup. Bayangkan, seorang wakil presiden sedemikian tidak menggunakan fasilitas kecuali untuk kerja. Satu yang saya temukan sangat besar sebenarnya, kalau tadi dibilang gesekan-gesekan itu, beliau bergesek keras sekali dengan partnernya. Dan gesekan itu ternyata tidak menimbulkan dendam. Dalam bahasa Pak Ubay tadi, menimbulkan nasipulen. Apa itu gesekannya?
ketidaksepahaman dengan ideologi yang diusung oleh Bung Karno. Nah, sampai akhirnya apa yang disampaikan Bung Hatta tidak bisa diterima oleh Bung Karno. Oke, sama-sama kokoh nih, dua-duanya sama-sama kuat gitu. Justru kalau saya bayangkan Bung Hatta lah yang akhirnya menutup itu. Ya, bukan untuk menghancurkan, bukan. Tetapi kalau bahasa dari Tiongkok, justru ketika menghormat itu, ya, satu ditutup supaya tidak beraturan, tetapi sungguh-sungguh ada respect. Maka ketika diungkapkan, Bung Hatta mengatakan, Bung Karno itu kelakuannya kayak apapun, itu presidenku. Ya, tidak ada ungkapan-ungkapan, umpatan-umpatan yang keluar dari gesekan itu. Makanya tadi saya bilang, dalam bahasa Pak Ubay tadi, menghasilkan nasi pulen yang semua orang suka, tidak ada yang alergi. Itulah Bung Hatta. Nah, insight apa yang sekarang ini sudah saya jalankan sih sebenarnya. Jadi sejak 2018 memang saya berusaha meraktekkan apa yang saya ngomong, maka saya bilang bahwa diri saya bukan motivator tapi praktisi soft skill. Sehingga memang kalau mau dibilang jalannya pelan is okay, tetapi firstly untuk diri saya, bugar cukup, itu yang utama. Sehingga ketika saya menyampaikan sesuatu itu, yang datang kepadaku ya bugar dan cukup dari sini, lewat kata-kata dan lewat tindakan. Nah, yang menarik justru ketika saya habis menyelesaikan sebuah sesi, saya habis mengisi kelas dan banyak pujian datang, langsung ada ujian. Ujiannya dari mana? Dari ring 1. Ring 1 itu di mana? Di dalam keluargaku. Oke, jadi itu yang hemat saya penting banget, bagaimana masing-masing individu bugar cukup. Sehingga dia bisa tenang, bening, dan terang. Tenang, bening, terang yang memancar, memendar kemana-mana. Terang itu tidak membuat silau, tetapi membuat orang jadi bisa tenang juga, lalu mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya, lalu menghasilkan bening, lalu memancarkan terang lagi, dan sedemikian terus. Hemat saya, SKB bisa menjadi seperti itu. Memang kalau mau dibilang gerakan yang seperti Pak Pus lakukan ini banyak kali berjalan di jalan sepi dan sunyi, serta sendiri. Tapi sepi tidak kesepian, sunyi tidak kesunyian, sendiri tidak sendirian. Buktinya selalu ada yang datang. Itu tinggal konsistensi bagaimana merawat itu. Itu sih yang saya temukan. Jadi saya masih berjuang terus dan malah semakin yakin bahwa bugar cukup yang berasal dari waras-warak itu kunci bagaimana negeri kita bisa damai, bisa sungguh-sungguh mengeksplorasi kekayaan budaya yang sedemikian, dan utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terjadi mulai hari ini. Itu saja Pak Gus. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa.
bugar cukup. Ya, ini bugar lebih di atas daripada sehat. Lebih pasal ini dasar sekali ini. Tenang, bening, sama terang. Tenang, bening, dan terang. Ini menjadi manusia yang dekat-dekat ke sana nih, ke malaikat luar biasa. Nah, tapi ini menarik ya teman-teman ya. Jadi intinya kan kita ingin ya mengajak semua. Kenapa saya selalu concern dengan belajar, bukan belajar sebenarnya, mengingat kembali praku baik para bangsawan kita, para tokoh-tokoh kita yang sudah pernah punya nilai-nilai besar di Indonesia. Dia pasti punya kekuatan yang luar biasa kan gitu. Nah, kembali kan kita kadang-kadang kan merasa pesimis, udahlah kita nggak ngomongin apalah itu, garam minumnya susah, nanti juga paling terjadi seperti ini lagi kan gitu. Nah ini kembali kan saya selalu mengajak, kalau kita berlepas diri itu ibaratnya kita melepaskan bangsa ini dengan sengaja menurut saya. Maka kesadaran ya, untung saya sadarnya mungkin baru setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kayaknya saya harus berjuang lah ini ya, apapun lah ini kita ngomong, istilah saya itu ngomong teriak. Karena kalau kita nggak ngomong itu, ya terus gimana lagi? Ya, jangan sampai para pengacau negara ini berseliweran, terus menikmati kesetaraan yang kita miliki semua ya. Jika kalau kita belum ya, cobalah kalau kita nanti ada waktu silaturahim di desa-desa Papua, pasti kita lebih terenyuh mengungkapkannya, lebih bisa ekspresif. Kenapa? Kita melihat kenyataan kan Pak. Nah, jadi saya sependapat dengan Pak Mas Sukidi ya, bahwa kita perlu mendorong lenyapkan di negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang punya mental penjajah kan gitu. Nah, jadi SKP ini kan hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, ayo kita menjadi agen perubahan negara ini melalui pembelajaran karakter, ya kan? Nah, dengan bikin TV kader ini yang paling tidak ya ada yang lihat 10, 15 ya nggak apa-apa. Yang penting yang lihat dan dia mengakui keberadaannya dan mengakui bahwa itu benar ya. Nah, yang jadi masalah kan kita sulit ini untuk mencari pembicara yang punya akses besar. Nggak apa-apa. Kemarin saya nggak siapa yang ngomong, tapi siapa yang mau ngomong kan gitu. Karena kalau kita ngomong itu artinya belajarnya di sini. Ketika kita ngomong kebaikan, pasti kita akan menjadi baik kan. Nah, Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan sekaligus bertanya atau barangkali ada yang ingin di-share tentang kaitannya, yaitu bagaimana kita belajar dari karakter Bung Hatta yang tadi sudah disampaikan. Bung Hatta itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Sal tadi, bahwa dia adalah punya kekuatan bukan cukup karena dari waras itu, dan dia punya motif yang tinggi gitu ya, sehingga menjadi pemimpin yang kompetitif tadi dari Pak Obe. Tadi juga lingkungan, kemudian jadi nama yang menjadi harum itu karena orang tuanya memberikan nama yang sudah tidak visioner gitu ya. Dan memang tapi kalau dia tiba-tiba punya karakter demokratis itu kan pasti ada nilai-nilai yang dia terima dari kecil. Dan ini juga pembelajaran bagaimana mengajarkan anak-anak kita menjadi anak yang sudah demokratis gitu ya, nggak mudah loh, tapi perlu gitu ya.